Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda dari kelas A. Saya ingin menjelaskan mengenai materi kartografi dan peta. Selamat menyaksikan. Kartografi adalah ilmu membuat peta. Pada tahun 1960, arti dari kartografi telah berubah secara fundamental. Hal ini dikarenakan kartografi dikelompokkan dalam bidang ilmu komunikasi dan hadirnya teknologi komputer. Oleh karena itu, kartografi dapat didefinisikan sebagai penyampaian informasi geospasial dalam bentuk peta. Ruang lingkup kartografi. Kartografi sendiri mempunyai tujuan, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dari hasil ukuran dari berbagai pola atau unsur permukaan bumi dan menyatakan secara grafis dengan skala yang sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut terlihat dengan jelas, mudah, dan dapat dijangkau. Ruang lingkup kartografi meliputi proses sebagai berikut. Perhatikan pada gambar ini ya. Kartografi adalah suatu teknik yang secara mendasar dapat dihubungkan dengan kegiatan mempersempit keruangan suatu daerah yang luas, seluruh atau sebagian permukaan bumi, atau menyajikan dalam suatu bentuk yang mudah diobservasi dan benda-benda angkasa, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komunikasi. Kartografi sebagai suatu sistem komunikasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah komunikasi lisan. Di sini ada sumber, yaitu orang yang sedang berbicara, encoder, yaitu mulut, saluran, yaitu gelombang suara, decoder, yaitu telinga penerima orang yang diajak bicara, dan yang terakhir adalah noise, yaitu suara gaduh atau suara yang tidak jelas. Yang kedua adalah komunikasi kartografi. Di sini ada sumber, yaitu dunia nyata atau real world, encoder, yaitu simbolisasi peta, saluran, peta itu sendiri, decodernya, yaitu kemampuan pembaca untuk menggantikan simbol penerima pengguna peta, dan yang terakhir yaitu noise, yaitu kekeliruan simbolisasi, penerangan yang jelek, cetakan peta yang jelek, dan lain-lain. Peta adalah sebuah proyeksi gambar mengenai permukaan bumi, bisa dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Penerapan peta sendiri tidak hanya dalam lingkup bidang geografi saja, tetapi penerapan peta sudah sangat luas sekarang. Selain itu, pengertian peta dapat dibaca melalui tulisan pada video ini ya. Ruang lingkup peta. Di sini yang pertama adalah dipilih. Fenomena dan gejala yang terdapat di permukaan bumi sangat banyak jumlahnya, baik yang bersifat fisikal maupun fenomena sosial. Yang kedua yaitu B, diperkecil. Permukaan bumi merupakan wilayah yang sangat luas, sehingga jika digambar dalam bentuk sebuah peta, maka ukurannya itu lebih kecil dibandingkan dengan ukuran sebenarnya. Dan yang ketiga yaitu C, ditransformasikan dalam bidang datar. Bumi merupakan benda angkasa yang bentuknya hampir menyerupai bola air raksasa, sehingga salah satu prinsip peta adalah mentransformasikan bentuk muka bumi dalam bidang datar, yaitu pada sehelai kertas atau pada bidang yang dapat didatarkan seperti silinder dan kerucut. Untuk mengurangi kesalahan atau penyimpangan dalam pembuatan sebuah peta, sangat diperlukan sistem proyeksi. Jenis-jenis peta. A. Menurut isi peta. 1. Peta umum. Peta ini bersifat alamiah. Jenis peta yang termasuk di sini adalah peta dunia, peta koreografi, dan peta topografi. 2. Peta khusus. Peta yang menggambarkan informasi penampakan tertentu di permukaan bumi. Jenis peta yang termasuk di sini adalah peta iklim, peta sumber daya alam di Indonesia, peta tata guna lahan, peta persebaran penduduk di dunia, dan peta geologi. B. Menurut skala peta. 1. Peta kadaster memiliki skala 1:100 sampai dengan 1:5000. 2. Peta skala besar yaitu memiliki skala 1:5000 sampai 1:250.000. 3. Peta skala sedang atau peta yang memiliki antara 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. 4. Peta skala kecil yaitu peta yang memiliki skala antara 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. 5. Peta geografi yaitu peta yang memiliki skala lebih kecil dari 1:1 juta. Secara umum, peta juga dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu peta 2 dimensi. Contohnya adalah peta administrasi, dan kedua adalah peta 3 dimensi. Contohnya adalah maket. Syarat-syarat peta. 1. Peta harus rapi, bersih, dan memiliki keindahan, karena peta merupakan hasil karya seni. 2. Peta tidak boleh membingungkan, dan harus memuat semua komponen-komponen peta. 3. Peta harus memberikan gambaran yang sebenarnya. A. Equivalen, luas daerah. B. Equidistant, yaitu jarak daerah. Dan C. Canform, yaitu bentuk daerah. 4. Peta harus mudah dimengerti dan ditangkap maknanya.
Fungsi peta. A. Petunjuk lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. B. Menggambarkan luas, bentuk, dan penyebaran berbagai gejala di muka bumi. C. Penentu jarak dan arah berbagai tempat di muka bumi. Dan D. Sumber keterangan keadaan sosiografis dan fisiografis suatu wilayah seperti jumlah penduduk, potensi sumber daya alam, dan lain-lain. E. Sarana penerangan wilayah seperti digunakan oleh pemerintah militer. Dan terakhir, F adalah dokumen. Komponen-komponen peta. 1. Judul peta. Judul peta biasanya diletakkan di bagian tengah atas peta. 2. Skala peta, yaitu perbandingan jarak antara dua titik di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. 3. Legenda atau keterangan peta. Hal ini berguna agar peta mudah dibaca. Legenda biasanya diletakkan di pojok kiri bawah peta. 4. Tanda arah atau tanda orientasi, menunjukkan arah mata angin sehingga menghindari kekeliruan pada penggunanya. 5. Simbol. Simbol terbagi menjadi 3 macam, diantaranya adalah yang pertama, simbol peta berdasarkan bentuknya, yaitu A. Simbol titik yang berguna untuk menyajikan tempat. B. Simbol garis digunakan untuk menyajikan data geografis. C. Simbol luasan yang berguna untuk menunjukkan kenampakan area. D. Simbol aliran berguna untuk menyatakan alur atau gerak. E. Simbol batang yang berguna untuk menyatakan suatu harga. F. Simbol lingkaran yang berguna untuk menyatakan kuantitas. G. Simbol bola yang berguna untuk menyatakan isi. Yang kedua adalah simbol peta berdasarkan sifatnya, yaitu A. Simbol yang bersifat kuantitatif, hal ini berguna untuk membedakan persebaran benda yang digambarkan. B. Simbol yang bersifat kuantitatif, yaitu berguna untuk membedakan atau menyatakan jumlah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah simbol berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah A. Simbol daratan yang berguna untuk simbol-simbol permukaan bumi di daratan. B. Simbol perairan yang berguna untuk simbol-simbol bentuk perairan. Dan C. Simbol budaya yang berguna untuk simbol-simbol bentuk hasil budaya. 6. Warna. Contohnya adalah laut, danau digunakan warna biru, temperatur atau suhu digunakan warna merah atau coklat, curah hujan digunakan warna biru atau hijau, daratan rendah atau pantai, ketinggian dari 0 sampai 200 meter dari permukaan laut digunakan warna hijau, daerah pergunungan tinggi atau daratan tinggi dari 2000 sampai 3000 meter digunakan warna coklat tua. Ketujuh, sumber dan tahun pembuatan peta. 8. Insert. Peta insert adalah gambar peta yang tercantum dua peta utama tapi masih termasuk dalam garis tepi peta. Dan kesembilan adalah koordinat atau garis bujur dan lintang. Biasanya ditunjukkan dengan satuan derajat. Lettering. Contoh penulisan pada peta adalah sebagai berikut. 1. Gunakan huruf proporsional. 2. Judul ditulis dengan huruf cetak besar yang tegak. 3. Kenampakan air menggunakan jenis huruf miring. 4. Nama tempat ditulis dengan huruf tegak. 5. Sebaiknya tidak terlalu banyak huruf ditemukan pada peta, oleh karena itu ditulis secara singkat dan padat. Generalisasi peta. Generalisasi peta adalah suatu proses penyederhanaan yang disebabkan adanya pengecilan atau turunan peta dari skala besar ke kecil, dengan memperhatikan ciri atau karakter utama dari peta yang bersangkutan. Generalisasi terdiri dari pemilihan jenis kenampakan yang akan ditampilkan, penyederhanaan kenampakan yang akan dipilih, dan melestarikan corak wilayah yang dipetakan. Generalisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah generalisasi graphic oriented, dan yang kedua adalah generalisasi model oriented. Metode generalisasi meliputi beberapa tahap, yaitu seleksi, penyederhanaan, kombinasi, dan penggabungan, serta pergeseran. Proyeksi peta. Proyeksi peta adalah suatu sistem pemindahan dari bentuk permukaan yang lengkung atau bola pada suatu bidang datar. Apabila sebuah bola bumi kita buat menjadi sebuah bidang datar tanpa diproyeksikan terlebih dulu, maka akibatnya akan menjadi sobek-sobek. Demikian pula jika bola dunia tersebut dibuka menjadi bidang datar dengan memisahkan kedua kutubnya atau dengan cara yang lain. Jenis proyeksi peta. Perhatikanlah pada gambar ini. 1. Azimutal adalah memproyeksikan permukaan bola bumi pada bidang datar. Kedua, kerucut, memproyeksikan permukaan bola bumi pada bidang kerucut. Yang ketiga, silinder, memproyeksikan permukaan bola bumi pada bidang silinder. Semoga bermanfaat. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.